laporan terpisah. Jadi artinya akan ada berapa laporan? Berapa Bang? Kalau secara hukum bisa ada 2 laporan lagi. Yang jelas 1 laporan terkait perlindungan anak, 1 lagi terkait undang-undang ITE, tapi kami belum laporkan. Tapi untuk satu orang ini tetap kita terlapornya ada seseorang. Kan itu berarti yang di Telegram barusan yang diduga video shoot nanti akan ada laporan sendiri. Ada laporan tersendiri. Memang anaknya Kak Niki juga ada dalam potensinya di Ya, tunggu aja lah. Mungkin kedepannya bakal mau digimanain sih Kak Niki? Depannya bakal mau digimanain? Ya, gimana ya, masukin ke penjara aja. Biar ada efek jerak, biar jadi pelajaran untuk anak-anak muda di luar sana juga. Kalau masih muda yang sesuai sama umurnya aja, lakukan sesuai sama umurnya gitu kan. Ya umur segitu lagi lucu-lucunya ya, kalau pengen tahu pergaulan ya cukup tahu pergaulan aja, tapi jangan sampai kebablasan. Niki, kamu merasa ditolongin nggak sih dengan artinya dengan yang prank terus dari itu yang dibilang itu, ternyata kan kamu sendiri punya bukti-bukti jelas gitu. Kalau kami sih gini, dalam persoalan ini kita nggak masuk kepada persoalan di luar hukum ya. Jadi yang jelas setelah kami pelajari ini ada dugaan tindak pidana kejahatan. Artinya tindak pidana kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukum yang minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Ada lagi Undang-Undang Kesehatan, ada lagi KUH pidana, dan itu ancamannya di atas 4 tahun. Jadi kami tidak masuk pada persoalan-persoalan. Dia mau cerita apa saja silakan. Yang jelas hukum itu tegak lurus. Tidak akan bisa lari kemana-mana. Saya kejar kamu di mana saja. Itu saja yang harus. Kak Niki, ini boleh update soal aborsi. Tetap lanjut Kak Niki mungkin. Pertanyaan tadi 22 yang ada tadi saksi ada sekitar 30-an, ada lagi 20, ada dari 1, 2, 3, 4, 5 tadi saksi. Kan Niki, kenapa membawa Ayola sama Mondi dan lain-lain untuk menjadi saksi? Kenapa membawa Cindy dan Yolo? Karena Cindy adalah teman online-nya itu anaknya. Jadi dia tahu betul bagaimana prosesnya, cara berkenalan, sampai akhirnya terjadi pinjam-pinjam uang, ada urusan hamil, aborsi dan lain-lain. Niki, aku juga sempat kontakkan sama si Cindy, katanya dia juga punya beberapa bukti-bukti yang yang seputar masalah ini, termasuk soal aborsi. Itu gimana Kak? Ya makanya kan dia jadi saksi. Kalau itu sudah disampaikan di dalam proses pemeriksaan dan dengan data-data yang ada. Jadi itu persoalan yang kami laporkan. Jadi saksinya itu adalah saksi-saksi yang tahu persis persoalan. Jadi CD yang tahu dan yang lain adalah saksi-saksi. Nah, sekarang prosesnya saat ini ada pemeriksaan juga di atas. Jadi ada saksi lagi diperiksa terkait dengan dugaan adanya penganiayaan. Atau mungkin ada sesuatu, nanti dijelaskan. Saya tidak mungkin akan membuka apa yang menjadi materi dalam proses pemeriksaan. Yang jelas nih kita diperiksa 22 pertanyaan, ada 25 pertanyaan, ada 3 tadi saksi dan hari ini 4 sama 1 lagi. Artinya saksi yang dari luar negeri itu adalah siapa? Coba tanya sama yang bersangkutan, dia dari mana? Artinya berarti Kak Niki sudah mengantongi bukti dengan adanya tuduhan aborsi itu, Kak Niki? Kalau itu begini, jadi berdasarkan data yang ada, kami punya bukti. Bukti itu harus di-cover dengan bukti yang lain. Dan itu menjadi materi proses pemeriksaan. Dan unit PPA ahlinya di bidang ini, karena ini adalah tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi unit PPA yang paling ahli di bidang ini. Bagaimana dalam memproses dugaan terkait tindak pidana ini. Karena gini, apapun yang terjadi ini ada anak di bawah umur dan tunduk pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Anak yang di bawah umur menjadi tanggung jawab orang tuanya, sehingga orang tuanya punya hak untuk melaporkan. Dan ini pembelajaran buat semua. Jangan takut membuat laporan di kantor polisi untuk melindungi anak sendiri. Gitu. Dan ke depan mungkin akan mendampingi kalian lagi secara langsung atas kasus ini kan? Ya pasti. Kalau diminta ya pasti hadir. Kalau diminta pasti mendampingi. Ini saat ini ada udah di mana? Dia nggak peduli anak segala macam, tapi jadi bukti akhirnya kayak gitu. Kita sebagai ibu punya insting juga untuk melindungi. Kalau nggak peduli itu nggak mungkin dari bisa hidup sampai umur 17 tahun gimana sih? Sejauh ini LM udah ada komunikasi kita mungkin. LM tuh apa? Loli. Oh
nggak ada. Nggak usah ngomongin lah, nanti aja di sini bentar lagi kan juga dipanggil. Tapi tadi kan terkait pinjaman uang yang sering meminjam uang, mungkin ada laporan kan yang masuk ke Mimi sendiri terkait pinjam meminjam uang. Ada, tapi itu bukan hal yang penting lah ya. Kalau duit masih bisa dikembaliin, tapi kalau udah menyangkut masalah yang dari baik sampai besar gue jaga dengan baik, tiba-tiba direbut oleh orang lain, ya itu yang bakal gue perjuangkan. Kalau masalah uang nggak ada urusan. Berarti Mimi sempat mengganti pinjaman. Iyalah kalau ganti. Berarti Kak Niki, Nggak seberapa, Bo. ya, berarti Kak Niki kemungkinan kedepannya juga akan membuka kembali pintu maaf untuk LM kembali ke Kak Niki seperti itu. Iya. Gini. Kalau seorang ibu, Anda tanya kepada semua orang ibu, pasti akan memaafkan anak. Apapun yang dilakukan oleh anak, pasti akan dimaafkan. Tapi persoalan hukum adalah persoalan tersendiri. Siapapun yang terlibat pasti akan berurusan dengan kita. Ini genderang perang sudah ditabuh sama kita. Ikutin saja. Ikutin saja gimana. Ini tidak main-main. Pasal ini kita lapis-lapis untuk melindungi seorang anak yang berumur 16 tahun. Ingat, pada saat kejadian umurnya baru 16 tahun, sekarang mau 17 tahun. Itu adalah anak yang harus mendapatkan perlindungan dari orang tuanya. Jadi ini adalah tindakan seorang orang tua untuk melindungi anak. Ini bukan main-main. Tidak gampang Niki datang dari rumahnya membuat sebuah laporan. Kalau dia tidak sayang sama anaknya, dia tidak berdiri di sini. Itu yang harus dipahami. Oke, mengingat ini kan Pasti dipanggil. Siapapun yang terlibat pasti dipanggil oleh polisi. Itu kan harus ada pengawasan orang tua atau buat. Ya, ini orang tua. Kita nanti akan Ada. Ada, ini kita yang ngawasi. Ada. Teknis itu. oke, Kak Niki ini kan terkait juga anak di bawah umur. Apakah nanti akan meminta bantuan dari Komnas Anak atau Nggak Komnas perlu, nggak Perempuan? penting. Komnas anak-anak itu nggak ada kerjaannya gitu. Jadi emang polisi aja ya? Di mana nih? Nggak tahu. Bantulah. Ini mungkin kalau boleh tahu saksi yang dipegang ini apa? Itu materi pemeriksaan. Sekali lagi saya katakan, itu menjadi bahan yang ada di atas. Kalau semua materi saya buka di dalam ini, kami tidak etis secara etika. Karena ada hal-hal, apalagi terkait dengan undang-undang perlindungan anak itu sifatnya harus tertutup. Tidak boleh semua itu. Yang saya beritahu saja, ini adalah kejahatan. Ya. Dan ada ancaman minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Kita juntukan dengan undang-undang kesehatan, kita juntukan dengan pasal KUH pidana. Jadi seperti itulah pasal-pasal. Materinya tanya di atas. Kalau atas menjelaskan, itu hak mereka. Saya nggak punya hak. Paham ya? kalau misalkan nanti ketemu sama Loli bakal Mereka pakai yang di Kalau mau jelas, keterangan saksi tunggu sebentar lagi dulu. Oke.